Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Amelia Putri, biasa dipanggil Amel, dengan NPM 2371041, mata kuliah Teknologi Sensor B. Sebelumnya, di sini saya akan mengulas sedikit tentang apa itu sensor. Sensor merupakan suatu peralatan yang berfungsi untuk mengubah besaran fisika dan besaran kimia menjadi besaran listrik, baik itu besaran arus listrik ataupun tegangan, sehingga dapat dianalisa. Besaran fisika yang dimaksud di sini ialah magnet, listrik, gravitasi, cahaya, kecepatan, percepatan, gerakan, gaya, tekanan, dan kelembaban udara. Dan besaran kimia yang dimaksud di sini adalah besaran kimia yang dimaksud di sini ialah contohnya adalah pH, oksiden, dan karbon monoksida. Di sensor ada 3 komponen utama, yaitu struktur sensor, teknologi manufaktur sensor, dan pengolahan sinyal. Di sini ada 3 komponen utama, yaitu struktur sensor, teknologi manufaktur, dan pengolahan sinyal. Struktur sensor ialah yang pertama, ada sensitivitas, yaitu suatu ukuran seberapa sensitif sebuah sensor dapat mendeteksi suatu besaran. Yang kedua, yaitu ada selektivitas, yaitu sebuah kemampuan seberapa mana sensor mampu menyeleksi besaran yang dapat diukurnya. Yang ketiga, ada waktu respon. Waktu respon yaitu merupakan seberapa cepat waktu yang dibutuhkan sebuah sensor untuk mengenali besaran yang akan dideteksinya. Yang keempat, yaitu adalah stabilitas. Stabilitas merupakan seberapa sih konsisten suatu sensor dapat mendeteksi besaran dalam beberapa waktu. Sebenarnya kalian kepo nggak sih ada beberapa jenis dari sensor itu dan bagaimana cara pengaplikasiannya? Aku akan ngejelasin secara singkat apa itu jenis sensor dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Yang pertama adalah sensor suhu yang biasa kita kenal dengan thermal. Sensor suhu merupakan sensor yang sering digunakan untuk mendeteksi gejala perubahan suhu pada suatu benda atau ruang. Macam-macam sensor suhu antara lain yaitu yang sering kita dengar. Apa sih? Yaitu thermocouple, RTD, thermistor, dan IC sensor. Apa sih pengaplikasian sensor suhu dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu yang sering kita lihat adalah pada industri besi dan baja, pada pembangkit listrik, tenaga panas, food processing, dan bimetal. Yang kedua, ada sensor cahaya. Sensor cahaya merupakan alat sensor untuk mendeteksi perubahan cahaya, baik pemantulan atau pembiasan cahaya. Contohnya yaitu pada LDR atau Light Dependent Resistor. Aplikasi dari sensor cahaya apa sih? Aplikasi dari sensor cahaya yaitu ada counter yang artinya penghitung, indikator, potensiometer, dan rangkaian alarm. Yang ketiga, ada sensor suara. Sensor suara merupakan sensor yang mendeteksi suara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Contoh dari sensor suara adalah mic condenser. Apa sih pengaplikasian sensor suara? Pengaplikasian sensor suara yaitu pada sistem robot dan sistem telekomunikasi. Contoh dari sensor tekanan yaitu adalah sensor tekanan MPX100. Dan aplikasi dari sensor tekanan yaitu pada pengukuran tekanan ban dan pesawat terbang. Yang kelima, sensor kecepatan. Sensor kecepatan merupakan sensor yang mendeteksi kecepatan gerak benda dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Dan yang sering kita dengar, contoh dari sensor kecepatan yaitu adalah tachometer. Dan pengaplikasiannya yaitu adalah speedometer pada kendaraan. Yang keenam, ada sensor magnet. Sensor magnet merupakan sensor yang mendeteksi medan magnet. Contohnya yaitu sensor magnet dan maglev.
Apa sih pengaplikasian dari sensor magnet? Mudah sekali sih, sering kita lakuin di kehidupan sehari-hari kita, yaitu pada pintu mobil dan pintu hotel yang menerapkan sensor magnet. Kita sering lihat loh guys, kalau misalnya kita buka mobil. Yang ketujuh dan yang terakhir ada sensor warna. Sensor warna merupakan sensor yang mendeteksi warna pada suatu objek. Contoh dari sensor warna ialah sensor warna TCS 230. Aplikasi sensor warna yaitu adalah pendeteksi cat warna mobil. Dan dari beberapa tadi yang udah aku jelasin, dari pengertian, jenis-jenis, macam-macam dan pengaplikasiannya. Dan di sini aku akan ngasih tahu ke kalian ada klasifikasi dari sensor, yaitu ada 3. Yang pertama adalah sensor pasif, yang kedua sensor aktif, dan yang ketiga adalah sensor analog. Yang pertama akan aku bahas yaitu adalah sensor pasif atau passive sensor. Sensor pasif adalah sebuah jenis sensor yang dapat menghasilkan sinyal output tanpa memerlukan pasokan listrik dari eksternal. Contohnya itu yang sering kita dengar apa sih? Yaitu termokouple. Termokouple yang menghasilkan nilai tegangan sesuai dengan panas atau suhu yang diterimanya. Yang kedua, ada klasifikasi sensor yang kedua yaitu sensor aktif, aktif sensor. Sensor aktif merupakan jenis sensor yang membutuhkan sumber daya eksternal untuk dapat beroperasi. Sifat fisik sensor aktif bervariasi sehubungan dengan efek eksternal yang diberikannya. Yang ketiga, yaitu sensor analog. Sensor analog sendiri adalah sensor yang menghasilkan sinyal output yang kontinu atau berkelanjutan. Sinyal keluaran kontinu yang dihasilkan oleh sensor analog ini sebanding dengan pengukuran. Berbagai parameter yang termasuk dalam sensor analog yaitu diantaranya adalah suhu, tegangan, tekanan, pergerakan, dan lain-lain. Contoh dari sensor analog ini diantaranya adalah akselerometer, sensor kecepatan, sensor tekanan, sensor cahaya, dan sensor suhu. Dan di sini aku bakal ngejelasin soal pada gambar di atas yang diberikan oleh dosen mata kuliah teknologi sensor, yaitu bola konduktor memiliki jari-jari R dengan muatan positif tersebar di seluruh permukaan. Jika jarak pusat bola ke titik A adalah X dan jarak pusat bola ke titik C adalah Y, tentukan dengan hukum Gauss medan listrik pada titik A, B, dan C. Yang pertama kita ketahui yaitu jari-jari bola R, jarak pusat bola ke titik A yaitu X, lalu jarak pusat bola ke titik C yaitu Y, lalu muatan total bola yaitu Q total, permitivitas ruang hampa yaitu E0. Untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan hukum Gauss. Hukum Gauss menyatakan bahwa flux listrik total melalui permukaan tertutup sebanding dengan muatan total yang dikelilingi oleh permukaan tersebut. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu adalah medan listrik di titik A di dalam bola konduktor. Hukum Gauss menyatakan bahwa medan listrik di dalam konduktor yang bermuatan adalah 0. Ini karena muatan yang dalam konduktor selalu terdistribusi di permukaan dan tidak ada medan listrik dalam konduktor. Oleh karena itu, di titik A, karena berada di dalam bola konduktor, medan listrik EA sama dengan 0. Yang kedua, medan listrik di titik B di permukaan bola konduktor. Untuk titik B, kita menggunakan hukum Gauss untuk menghitung medan listrik di permukaan bola konduktor. Permukaan Gauss yang kita pilih adalah permukaan bola dengan radius yang sama dengan jari-jari R bola konduktor. Muatan total yang terdistribusi di permukaan bola adalah Q. Luas permukaan bola adalah 4πr². Dan menurut hukum Gauss, bahwasanya kita bisa menulis integrasi klik E aksen dA sama dengan Q per permitivitas. Karena medan listrik seragam di permukaan bola, kita dapat menulis E dikali 4πr² sama dengan Q per permitivitas. Sehingga medan listrik di permukaan bola adalah EB sama dengan Q4V permitivitas R². Jadi, medan listrik di titik B adalah EB sama dengan Q4V permitivitas R². Yaitu yang ketiga, medan listrik di titik C.
di luar bola konduktor. Untuk titik C yang berada di luar bola konduktor, kita kembali menggunakan hukum Gauss. Tetapi kali ini permukaan Gauss kita adalah bola imajiner dengan radius Y, yaitu adalah jarak dari pusat bola ke titik C. Dalam hal ini, medan listrik di luar bola konduktor akan berperilaku seperti medan listrik dari muatan titik, dengan seluruh muatan Q dianggap berada di titik pusat. Menurut hukum Gauss, untuk jarak Y, E dikali 4VY kuadrat sama dengan Q per permitivitas. Sehingga medan listrik di titik C adalah EC sama dengan Q per 4V permitivitas Y kuadrat. Kesimpulannya itu adalah medan listrik di titik A, A sama dengan 0, medan listrik di titik B, B sama dengan Q per 4V permitivitas R kuadrat. Medan di titik C yaitu EC sama dengan Q per 4V permitivitas Y kuadrat. Jika ada nilai tertentu untuk Rx, Y, dan muatan Q, kita bisa menghitung nilai numeriknya lebih lanjut. Tibalah kalian di ujung video dengan penjelasan aku tentang teknologi sensor ini. Semoga bisa membantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang teknologi sensor. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, see you.